Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 13 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Hana Andiarto. Kepada Saudari Hana, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, tanggal 13 Januari 2026, berjudul Prioritas Utama Kita. Ayat intinya terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang mendengarkan perkataan Kristus masih dengan cemas menantikan pengumuman tentang kerajaan duniawi. Sementara Yesus membukakan bagi mereka harta sorga, pertanyaan yang paling utama dalam benak banyak orang adalah, bagaimana hubungan dengan Dia akan memajukan prospek kita di dunia? Yesus menunjukkan bahwa dengan menjadikan hal-hal duniawi sebagai perhatian utama mereka seperti bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Semuanya itu, kata Yesus, dicari bangsa-bangsa di dunia. Terdapat dalam Lukas 12 ayat 30. Aku datang untuk membukakan bagimu kerajaan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera. Bukalah hatimu untuk menerima kerajaan ini, dan jadikan pelayanannya sebagai kepentingan tertinggimu. Meskipun ini adalah kerajaan rohani, jangan takut bahwa kebutuhanmu untuk hidup ini tidak akan terabaikan. Yesus tidak membebaskan kita dari keharusan berusaha, tetapi Ia mengajarkan bahwa kita harus menjadikan Dia yang utama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal. Kita tidak boleh terlibat dalam bisnis apapun, mengejar tujuan apapun, mencari kesenangan apapun yang akan menghalangi terwujudnya kebenarannya dalam karakter dan hidup kita. Apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan sepenuh hati, seolah-olah untuk Tuhan. Yesus, selama Ia tinggal di bumi, memuliakan kehidupan dalam segala rinciannya dengan selalu mengingatkan manusia akan kemuliaan Allah. Dan dengan menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya, jika kita mengikuti teladannya, jaminannya kepada kita adalah bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini akan ditambahkan. Kemiskinan atau kekayaan, penyakit atau kesehatan, kesederhanaan atau kebijaksanaan, semuanya disediakan dalam janji kasih karunia-Nya. Kesulitan tidak akan berdaya untuk menghalangi orang yang bertekad untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Dengan memandang kepada Yesus, orang percaya akan dengan rela menghadapi penghinaan dan ejekan. Dan pertolongan serta kasih karunia yang cukup untuk segala keadaan dijanjikan oleh Dia yang firman-Nya adalah kebenaran. Lengannya yang kekal melingkupi jiwa yang berpaling kepadanya untuk meminta pertolongan. Dalam pemeliharaannya, kita dapat beristirahat dengan aman, sambil berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Dikutip dari Mazmur 56 ayat 4. Demikian bacaan renungan malam kita pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Hana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus mengatakan bahwa banyak orang masih berfokus pada keuntungan duniawi. Padahal Ia datang untuk memperkenalkan kerajaan Allah yang bersifat rohani. Kerajaan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera. Yesus menegaskan bahwa kebutuhan hidup akan dipelihara Allah jika manusia menjadikan kerajaannya sebagai prioritas utama. Orang percaya dipanggil untuk menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam segala hal dan melakukan setiap pekerjaan dengan sepenuh hati baginya. Dengan mengikuti teladan Yesus dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, manusia tidak perlu takut menghadapi kesulitan, karena kasih karunia, pertolongan, dan pemeliharaan Allah selalu menyertai mereka. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Para pendengar yang mendengarkan khotbah Yesus seringkali terjebak dalam kecemasan atau kekhawatiran dan kebingungan tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai? Yesus berkata, sebagaimana yang tertulis di dalam buku Christ's Object Lessons, halaman 19, paragraf 2. Karena itu, janganlah kamu khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa kafir. Karena Bapa Sorgawi tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Kemudian, sambil merentangkan tangannya ke arah orang banyak di sekelilingnya, Ia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 28 sampai 33. Hal makan, minum, dan pakaian merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Yesus dan Bapa Sorgawi mengetahui hal ini. Namun, Yesus mau mengubah sudut pandang mereka dari kecemasan atau kekhawatiran dan kebingungan duniawi kepada prioritas utama, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan sorgawi. Yesus tidak menolak kebutuhan hidup manusia, tetapi Ia mengajarkan urutan yang benar. Kerajaan Allah bukan tambahan setelah kebutuhan duniawi terpenuhi, melainkan dasar atau fondasi tempat segala kebutuhan lainnya. Prioritas utama para pendengarnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Pendengar Yesus pada zaman itu juga mengaitkan hubungan dengan Kristus sebagai sarana kemajuan duniawi. Mereka bertanya dalam hati, apa keuntungan duniawi yang akan kami peroleh? Hal ini sehubungan dengan masa depan dan pekerjaan. Yesus telah memberikan jaminan bahwa apabila manusia menempatkan Allah Bapa dan Yesus dan kebenarannya sebagai prioritas utama, manusia tidak perlu takut menghadapi kesulitan. Karena kasih karunia, pertolongan, dan pemeliharaan Allah selalu menyertai mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya? Renungan malam ini
God's Amazing Grace, halaman 21, paragraf 6 berkata, kesulitan tidak akan berdaya untuk menghalangi orang yang bertekad untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan memandang kepada Yesus, orang percaya akan dengan rela menghadapi penghinaan dan ejekan, dan pertolongan serta kasih karunia yang cukup untuk segala keadaan dijanjikan oleh Dia yang firman-Nya adalah kebenaran. Lengannya yang kekal melingkupi jiwa yang berpaling kepadanya untuk meminta pertolongan. Dalam pemeliharaannya, kita dapat beristirahat dengan aman sambil berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Khawatir sering muncul karena rasa takut akan kekurangan. Ayat ini menjamin bahwa Allah yang kita dahulukan atau prioritaskan adalah Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Melalui kasih karunia Allah yang adalah Roh Yesus Kristus cukup bagi kita. Janji Allah kepada kita tidak akan pernah gagal jika kita percaya dan menuruti syarat-syarat yang diberikan kepada kita. Roh Nubuat di dalam Testimony for the Church nomor 30 halaman 125 paragraf 2 berkata, janji ini tidak akan pernah gagal. Kita tidak dapat menikmati kasih karunia Allah kecuali kita memenuhi syarat-syarat yang menjadi dasar pemberian kasih karunia-Nya. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedamaian, kepuasan, dan hikmat yang tidak dapat diberikan atau diambil oleh dunia. Jika Anda sebagai gereja ingin memperoleh berkat Allah yang melimpah, Anda secara individu harus menjadikan Dia yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam setiap pikiran, rencana, dan pekerjaan. Penurutan kepada Allah adalah kewajiban pertama orang Kristen. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadikan Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus sebagai prioritas utama, mempercayai dan menurutinya. Maka semua kebutuhan hidup kita akan dipenuhi di dalam Yesus Kristus oleh Roh-Nya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan untuk menjadikan Allah Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai prioritas utama, yang pertama, terakhir, dan terbaik bagi kami. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar iman kami tetap teguh kepadamu, menuruti perintah-perintah-Mu, dan setia kepadamu. Biarlah karakter dan hidup kami disucikan menjadi serupa dengan hidup dan karakternya. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.